mendengarkan ceramah Ramadan atau sesi Ramadan pada malam hari ini, insya Allah disampaikan oleh Insinyur Al-Ustaz Insinyur Benny Wadis dan Datuk Tanpa pada Ustaz Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di muka bumi Allah, menginjak bumi milik Allah, menghirup oksigen kepunyaan Allah, bertebaran di muka bumi Allah. Yang lebih khusus lagi, Allah izinkan kita menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, segala upaya yang kita lakukan diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat biling salam kita mohon kepada Allah kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat barangkali ke kiri dan ke kanan kita, ataupun mungkin di rumah kita, keluarga kita, teman kita, kalau pada Ramadan yang lalu masih bersama-sama dengan kita, masih salat tarawih bersama kita, atau mungkin masih berbuka bersama-sama dengan kita, hari ini tidak ada lagi. Dan bahkan hari ini kita juga kehilangan saudara kita. Yang empat tadi, Prof. Helmi, yang juga dosen pertanian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tentunya kita semua berduka adalah saudara kita dan sahabat kita semua. Untuk itu kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Prof. Helmi juga tidak menduga juga kalau Ramadan ini beliau tidak akan lagi bersama-sama dengan keluarga dan kita semua. Tentunya kita juga demikian. Kalau hari ini kita berkumpul di masjid ini, berbuka puasa dengan keluarga kita, masih bertemu dengan teman-teman kita, bercengkrama secara langsung melalui sosial media dan semuanya, aktivitas kita, tidak ada juga jaminan kalau Ramadan yang akan datang kan masih kita berkumpul seperti ini. Kali lagi Bapak dan Ibu, tidak ada jaminan kalau Ramadan yang akan datang Bapak dan Ibu semua akan hadir di masjid ini seperti ini lagi, atau berbuka bersama dengan keluarganya di rumah. Tidak ada yang bisa memberikan garansi. Bisa saja Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita.
Jangankan untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, Bapak dan Ibu. Untuk menyelesaikan yang masih tersisa ini 26 hari lagi, juga tidak ada yang bisa memberikan garansi. Bisa saja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin lebih ekstrim lagi, salat tarawih malam ini bisa saja ini menjadi salat yang terakhir bagi kita. Atau mungkin baju yang kita pakai sekarang. Kalau saya tadi pakai baju ini di Payakumbuh ke Padang, tidak ada yang bisa memberi garansi baju ini saya lagi akan membukanya. Bisa saja baju ini dibukakan nanti di rumah sakit, atau mungkin waktu orang memandikan kita. Ini Bapak dan Ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Esok itu next, bisa 1 jam lagi, 2 jam lagi, 1 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Tidak ada seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Prof. Helmi juga tidak akan mengira juga kalau beliau akan berakhir di Rumah Sakit Harapan kita di Jakarta. Dan kita juga tidak tahu di mana kita akan dipanggil. Apakah di jalan raya? Atau mungkin di rumah kita? Atau juga mungkin di tempat yang lain? Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, pada malam hari ini mari kita mencoba muhasabah, menghitung-hitung. Kita melihat ke kiri dan ke kanan kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita, dan juga tidak tertutup bagi yang muda-muda juga yang muda-muda sudah meninggal dunia. Oh, saya belum tua, masih lama lagi. Tidak, membuangnya tuh kalau punya. Nah, itu berarti ini suatu kepastian. Kematian adalah suatu kepastian. Jadi yang tersisa adalah waktu yang sempit. Makanya dikatakan inilah kesempatan. Waktu yang ada sekarang, ruang yang dan waktu yang Allah sediakan untuk kita lagi ke depan adalah waktu yang sempit Bapak dan Ibu. Ini kesempatan yang Allah berikan. Ramadan tahun ini juga kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Sediakan untuk kita semua. Karena itu Bapak dan Ibu yang disayang Allah, tentu kita tidak akan main-main lagi. Kita berpacu dengan waktu. Malaikat menunggu kita, entah esok ataupun lusa. Siap tidak siap kita harus berangkat. Tidak ada ceritanya. Oh, saya belum siap. Anak saya masih sekolah. Amalan saya masih kurang. Ini tidak ada cerita Bapak. Sehingga Bapak dan Ibu yang disayang Allah, Allah yang Rahman, yang Rahim, menyediakan untuk kita semua fasilitas-fasilitas agar kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Dia pinjamkan roh yang suci kepada kita semua Bapak dan Ibu. Wa nafakha fihi min ruhi. Sudah ada dalam diri kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun berada di dalam diri ini. Roh yang suci, yang bersih, yang bersaksi dengan Allah.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahid an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kesaksian kita kepada Allah, semua jiwa kita, roh kita, semua manusia bersaksi dengan Allah bahwa tidak Rabbnya hanya Allah. Untuk apa kesaksian itu? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti di hari kiamat nanti kita tidak dikatakan lengah akan hal itu. Bapak dan Ibu, kita semua yang ada di masjid ini adalah orang yang yakin kepada Allah, adalah orang yang beragama, adalah orang yang beriman. Setiap waktu kita katakan Maliki Yaumiddin, hari akhir. Di situ ada surganya Allah dan ada nerakanya Allah. Mana yang kita tuju? Harus jelas gambar itu bagi kita sekarang, Bapak dan Ibu. Kalau tidak jelas yang mau kita tuju, mau kemana kita akan terombang-ambing bagaikan daun-daun yang berterbangan terhembus kemana pun pergi. Tapi ketika jelas arah kita, Bapak dan Ibu, jelas visi kita dalam hidup ini, dan kita mempunyai target-target yang harus kita tetapkan dalam hidup kita, baru kita akan tak arah, Bapak dan Ibu. Inilah agaknya yang paling perlu kita mencoba menyadari bersama, Bapak dan Ibu. Kami sangat yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir di rumah Allah ini adalah orang-orang teryakin, orang yang telah punya visi menuju surganya Allah. Tidak ada yang lain. Allah gambarkan surganya itu, Bapak dan Ibu. Allah bayangkan semuanya agar ini menjadi suatu sasaran bagi kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Bayangkan Bapak Ibu, keindahan yang Allah sediakan bagi kita semua. Surga yang mengalir sungai-sungai. Dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali ada Al-Quran menggambarkan surga itu airnya bersih jernih. Surga itu ada kolamnya dari susu, dari madu. Bagaimana dipan-dipannya, perhiasannya, emas dan perak, semuanya tidak terbayangkan oleh kita. Kenapa ini Allah gambarkan? Karena kita harus kita bayangkan apa yang akan kita tuju. Kalau tidak jelas apa yang kita tuju pada itu. Bagaimana untuk menuju itu? Tentu kembali kepada Dia. Kita harus menyiapkan diri kita kembali kepada fitrah. Menjadikan diri kita orang yang betul-betul mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh yang suci yang Allah titipkan kepada kita tadi, kita kembalikan lagi dalam keadaan suci. Kalau dia tadi bersih, tidak kotor, tidak ada debu, tidak pun dikembalikan dalam keadaan berdebu, bagaimana kira-kira pemiliknya akan menerimanya, Bapak dan Ibu? Inilah Bapak dan Ibu. Ketika kita melihat kematian, ketika lidahnya menjuru, matanya terbelalak, berteriak, ini menggambarkan. Tapi bagaimana ketika kita mencintai Allah, kita akan dipanggil dengan panggilan kesayangannya padanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dulu Bapak Ibu. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali lagi. Ramadan adalah memposisikan kembali kepada kefitrahannya, sehingga akhirnya nanti kembali kepada fitrah Idul Fitri. Kita menjadi orang yang derajatnya tertinggi di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak dan Ibu,
Itu target kita, menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita tidak mempunyai target yang jelas juga, puasa ini Bapak Ibu juga kita akan terumbang-ambing. Mengalir sajalah apa adanya. Orang puasa, kita juga puasa. Jadi kalau kita tanya sekarang Bapak Ibu, banyak sekali jawaban-jawaban orang yang berpuasa hari ini. Untuk apa berpuasa? Ya biasalah, tiap tahun kita kan berpuasa, mumpung bisa juga ya diet bersama lah, kolesterol kita bisa netral, kemudian berat badan turun, gembira juga Bapak dan Ibu. Wah, kalau tahun yang lalu 5 kilo lah saya, 5 kilo loh berat badan saya turun tahun lalu, ya sekarang saya akan apa lagi? Bisa, itu akan tercapai. Kalau targetnya untuk turunkan berat badan, ya tercapai juga. Kalau targetnya juga untuk menurunkan kolesterol, gula darah, iya bisa tercapai. Sukses Ramadan kita. Tergantung sekarang. Maunya targetnya apa? Wah, bisa pulang kampung, lebaran, pulang dengan mobil yang bagus, dilihat oleh orang kampung berhasil, sukses di rantau. Itu juga target ada. Berhasil, iya bisa berhasil. Karena sudah disiapkan. Semuanya untuk pulang kampung. Mobilnya juga sudah dirental, direncanakan. Uangnya juga sudah siapkan. Tercapai juga. Ini puasa juga seperti itu. Iyalah, orang puasa kita puasa aja lah. Kadang dia puasa tapi tidak sholat. Ini banyak orang yang berpuasa. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena puasanya tidak dilandasi oleh iman. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa hanya untuk menahan haus dan lapar. Kalau hanya targetnya itu, yang didapatkan juga itu. Banyak juga orang yang berpuasa, Bapak dan Ibu. Apa yang dia inginkan? Iyalah agar kita di masyarakat, kita hidup bermasyarakat. Tidak enaklah kalau kita tidak berpuasa. Apa kata orang kalau kita tidak berpuasa? Apa kata mertua saya kalau saya tidak berpuasa? Di kantor saya juga saya tidak enak. Dan ternyata pimpinan saya orangnya orang saleh-saleh semua di sana. Nggak enak juga kalau saya tidak berpuasa. Berpuasa karena tidak enak dilihat orang juga. Sehingga Bapak dan Ibu, yang dipanggil itu untuk shaum Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, adalah orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, dia akan masuk, dia akan larut. Sama dengan gula yang kita masukkan ke dalam air. Dia akan larut, akan terasa manis, akan mewarnai. Garam yang masuk ke dalam, dia akan larut. Dia akan mewarnai air. Tapi bagi orang yang tidak dilandasi dengan iman, dia akan seperti minyak di dalam air. Dia akan terapung-apung. Ramadan iya juga, puasa iya juga, sahur iya juga, tapi tidak merasakan nikmatnya Ramadan. Bagi orang yang beriman, walaupun dahaga di siang hari, lapar perutnya di siang, dia nikmat. Jiwanya merasa nikmat, merasa lapar. Karena dia merasa menikmati jamuan Allah dengan dilaksanakan oleh iman tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman karena malu dia datang juga salat tarawih, dia datang ke masjid. Segan kalau kita tidak ke masjid, orang-orang pada ke masjid, enggak enak. Dia juga tidak merasakan nikmatnya salat bersama-sama di salat berjamaah di masjid. Fisiknya ada, cuma tidak dia jiwanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Ketika dengan iman, dan kemudian yang kedua penuh perhitungan. Bagaimana perhitungannya? Kita harus orang yang penuh perhitungan, ihtisaban. Dia akan memperhitungkan waktu-waktu yang tersedia ini, kesempatan yang dengan semaksimal mungkin. Manfaat momentum ini semaksimal mungkin. Dan ini juga ada dua Bapak dan Ibu kategorinya. Kategori yang pertama, memang dia manfaat waktu ini dengan ibadah yang sempurna. Karena ini kesempatan saya di bulan Ramadan. Dan ini dia lakukan setiap bulan Ramadan. Habis Ramadan selesai, sudah. Kemudian kan masih ada Ramadan yang akan datang. Dia kembali lagi, ditunggu lagi Ramadan yang akan datang. Dia datang lagi. Kalau ia ketemu dengan Ramadan, kalau tidak bagaimana? Nah, yang betulnya Bapak dan Ibu, yang paling khusus inilah orang yang memanfaatkan waktu-waktu itu semaksimal mungkin, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di bulan Ramadan. Salat, kalau selama ini salatnya salat wajib, lengkapi dengan salat-salat sunnah yang lainnya, sunat rawatib. Kemudian juga habis sunat rawatib, tahiyatul masjid juga setiap dia ke masjid, salat duha juga, salat isra juga dia lakukan. Yang lebih hebat lagi, salat tahajudnya setiap malam. Bulan Ramadan Bapak dan Ibu, kesempatan kita untuk melatih salat tahajud. Karena kita bangun terus di 23 malam untuk menyiapkan sahur kita. Setiapkan waktu kita agak setengah jam untuk salat tahajud. Ketika dia telah menjadi kebiasaan sebulan penuh ini Bapak dan Ibu, dia akan menjadi kebiasaan kita pasca Ramadan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena untuk merubah habit itu Bapak dan Ibu, yang perilaku itu ada 7 kali. Kalau untuk merubah menjadi suatu kebiasaan, habit itu untuk berlaku 7 kali, 7 hari. Untuk menjadi habit dia, ini dibutuhkan 30 sampai 40 hari. Ya, ada 21 sampai 40 hari. Pengulangan yang terus akan menjadi kebiasaan, akan dirasakan sampai 21 sampai 40 hari. Kalau Ramadan 30 hari, bayangkan Bapak dan Ibu. Ini kan mampu. Ketika Bapak dan Ibu menikmati setiap malam, yakinlah pasca Ramadan ini tak akan pernah ditinggalkan lagi. Akan rugi, masa rugi kalau ditinggalkan. Ini barangkali telah Bapak dan Ibu semua telah mencobanya, yang menikmati salat tahajud tiap malam. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika tiap salat tahajud kita setiap malam, ketika kita berdoa di keheningan malam, apapun yang kita mintakan kepada Allah, kita rindu kepada ayah dan ibu kita misalnya, di sujud terakhir kita pasti berjumpa dengan dia. Ketika kita mendoakan ayah dan ibu kita yang telah meninggal, Bapak juga akan membayangkan wajahnya, membayangkan kasih sayangnya. Kemudian habis itu kerinduan kita. Boleh orang tua kita telah meninggal, tapi jiwa kita tetap tidak pernah berpisah dengannya. Doa-doa kita selalu menyertai dianya, dan dia bangga dengan kita. Dan di sana mereka bersyukur dan bahagia dengan menerima antara doa-doa dari anak-anaknya yang saleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan salat kita. Kemudian bagaimana dengan tilawah Al-Qur'an kita? Kita menyatakan, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin." Adalah petunjuk bagi orang yang muttaqin. Kita akan menjadi orang muttaqin, la'allakum tattaqun. Inilah hudan kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah min mithli. Jika kalian masih ragu apa yang kuturun kepada hambaku Muhammad, kata Allah, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya. Tidak bisa. Wa lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal kafirin. Tidak bisa. Karena kita tidak ragu lagi dengan Al-Quran ini Bapak dan Ibu. Ini pedoman hidup kita, ini manual kehidupan kita.
Sudah berapa kali kita khatamkan Bapak dan Ibu? Sudah berapa ayat yang kita pahami Bapak dan Ibu? Sudah berapa yang kita hafal, yang kita amalkan? Tanya kepada diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kita semua barangkali yang hadir di tempat ini, banyak sekali literatur-literatur yang telah kita baca, yang kita pahami isinya, yang tebalnya mungkin bisa berapa kali Al-Quran dan jumlahnya berapa kali Al-Quran. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua sekarang memikirkan ini Bapak Ibu. Kalau semua literatur-literatur yang telah kita baca itu dalam bahasa apapun bisa kita pahami, bagaimana Al-Quran yang 30 juz itu Bapak dan Ibu? Kalau saja belum pernah dikhatamkan, apalagi belum pernah dibaca isinya, maknanya, untuk memahaminya, bagaimana kita akan menyatakan itu adalah hudan kita, pemilik kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau pada hari-hari biasa mungkin Bapak dan Ibu menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan, one day one juz, misalnya 2 hari 1 juz. Mari ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Kalau bisa kita khatamkan 3 kali Bapak dan Ibu. Kalaupun tidak, minimal 2 kali kita khatamkan. Berat memang bagi kita yang belum pernah melakukannya, tapi tidak akan berat bagi Bapak Ibu yang sering melakukannya. Untuk membaca 1 juz Bapak Ibu, untuk membaca saya 1 juz itu hanya dibutuhkan waktu, kalau tartil itu hanya 40 menit sampai 50 menit, atau paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Bahkan bagi seperti imam-imam kita ini 30 menit selesai dia. Katakanlah 1 jam kita bagi saja Bapak Ibu, setiap saya salat, ataupun mungkin ba'da subuh kita baca 1 jam selesai, atau kurang lagi nanti maghrib kita baca lagi, bisa selesai 1 juz 1 hari. Tidak berat itu. Saya dari Payakumbuh ke sini itu selesai 2 juz. Payakumbuh sampai saya Padang Panjang selesai 1 juz. Kemudian kelok-kelok di Lemane agak terganggu, sampai di Malibo baca lagi, sampai di Kasam selesai 1 juz lagi. Itu kalau kita eksekusi Bapak dan Ibu. Jadi agama kita ini adalah mengeksekusinya Bapak dan Ibu. Semua kita telah tahu yang baik itu baik, yang benar itu benar. Tidak ada lagi kita yang tidak tahu. Sudah itu lama kita belajar agama sebetulnya. Cuma yang masih kurang bagaimana kita mengeksekusinya, itu saja lagi. Ilmu kita sudah banyak, cuma bagaimana kita mengeksekusi. Ramadan melatih, Allah sediakan sarana kita untuk pengulangan terus Bapak dan Ibu. Tilawah Al-Quran, memahami Al-Quran. Apa yang paling Bapak butuhkan? Lakukan itu, lakukan saja. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana kita menjalin hubungan kita sama kita? Yang paling penting Bapak dan Ibu, bagaimana membersihkan jiwa ini adalah memaafkan. Hari ini Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa menginventarisir semua. Mungkin kita pernah dibenci orang, dimusuhi orang, dizalimi orang, dihina orang, di apapun yang menyakitkan sekali kepada diri kita, sehingga begitu pedihnya di dalam diri kita, sehingga sakit hati, perih jiwa ini. Sampai kapan itu akan mendekam dalam diri Bapak dan Ibu semua? Sampai kapan itu akan kita pelihara dendam itu, yang semuanya akan membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini? Malam ini Bapak dan Ibu, keluar dari masjid sampai di rumah, Bapak coba inventarisir siapa-siapa yang paling kau benci. Cari dulu monsternya yang paling sangat zalim kepada kita, sangat membenci kita, yang sangat dendam kita kepadanya. Bayangkan wajahnya Bapak.
kemudian tersenyum kepadanya, sahabatku, saudaraku, hari ini di bulan baik, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, kasih Allah. Allah menyayangiku dan Allah menyayangi Anda. Hari ini jiwaku kubukan untuk memaafkan engkau ya sahabat. Bapak juga akan tersenyum. Bapak juga akan merdeka, akan bebas dari semua himpitan-himpitan yang ada. Dan ketika bertemu dengannya Bapak juga akan tersenyum, dan dia pasti juga akan menunggu senyuman daripada Yesus. Apalagi orang yang zalimi kita, dia menunggu maaf kita kepada Allah Maha Pengampun. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr. Allah ajarkan, maafkan mereka. Bukan hanya maafkan, mohon ampunkan mereka. Apalagi wasyawwirhum fil amr. Akan terjadi komunikasi yang baik ketika telah ada rasa maaf, mohon ampunkannya, maafkannya. Wa iza azamta fatawakkal Allah. Serahkan kepada Allah apapun yang terbaik untuk diri kita. Ini kepadanya yang paling penting kepadanya. Di samping sedekah-sedekah yang kita perlukan di bulan Ramadan, yang paling penting salat kita dulu, kemudian bagaimana dengan Al-Quran, kemudian bagaimana hablum minan-nas kita, dengan orang tua, dengan anak, suami, istri, tetangga dan semuanya. Tidak ada lagi, sehingga betul-betul Idul Fitri nanti betul-betul kembali kepada fitrah. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam Ramadan selama 30 hari Bapak dan Ibu. Berapa Bu? 30 hari. Bapak dan Ibu pernah lihat ulat sutra? Pernah ya? Saya melihat ulat sutra itu waktu saya bekerja di pertanian, ada kehutanannya. Menjijikkan Bu. Geli kita melihat. Galambang-galambang itu menjijikkan kalau kita pegang ulat sutra. Menggelikan Bapak dan Ibu, menjijikkan, menjajok mencari ulat sutra itu. Tapi ulat sutra itu Bapak dan Ibu, dia tidak bisa hidup kalau tidak masuk ke dalam kepompong. Dan dia masuk ke dalam kepompong Bapak dan Ibu. Selama berapa Bu? Tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 30 hari Bapak dan Ibu. Hanya dalam waktu 21 hari Pak. 21 hari ulat sutra keluar dari kepompong. Dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah, warna yang sangat mengagumkan, yang menyejukkan mata memandangnya, mengagumkan orang yang melihatnya. Orang takjub melihat kupu-kupu yang indah itu. Setelah dia keluar dari kepompong selama 21 hari. Bapak dan Ibu, kita orang beriman masuk ke kepompong Ramadan selama 30 hari Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu. Sekali lagi bayangkan Bapak dan Ibu. Kita keluar nanti dari Ramadan Idul Fitri. Engkau akan terbang bagaikan kupu-kupu yang indah, yang menyejukkan, yang menyenangkan semua orang. Kata-kata yang menyenangkan, senyum yang menyenangkan, sikap yang menyenangkan, perilaku yang menyenangkan orang semuanya. Disitulah minal aidin wal faizin itu sesungguhnya Bapak dan Ibu. Ketika kita bisa membuat menyenangkan semua orang yang ada di hadapan kita, kita kembali kepada bersih, dipandang, enak dilihat, senang didengar. Banyak manfaat dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.